Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat menikmati porsi ayat bacaan dari firman Tuhan. Hari ini kita akan membicarakan porsi bacaan di dalam perikop dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, apa kabar? Amin, baik, puji Tuhan. Amin. Tuhan. Ya, dalam hari ini, di dalam podcast Emana hari ini, kita akan menikmati sebuah porsi bacaan dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang membahas sebuah topik, yaitu bertahan dalam ujian. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita diminta bertahan dalam pencobaan. Menurut Saudara Bambang, bagaimana cara kita dapat bertahan di dalam pencobaan ini? Pencobaan ini menurut Yakobus 1 ayat 12 ini hasilnya baik. Memang ada doa jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Memang pencobaan jika tidak disingkapi dengan baik, maka bisa menghasilkan yang tidak baik. Nah, di sini dikatakan berbahagialah. Ternyata ada pencobaan yang menghasilkan kebahagiaan. Syaratnya harus apa? Harus bertahan. Nah, bertahan ini bagaimana Kita tidak tahu tiap-tiap orang itu punya cobaan masing-masing yang kita tidak tahu berapa kapasitas mereka untuk bisa menanggung cobaan itu. Karena itu di Yakobus ini lengkap. Kalau kita membaca di ayat 3 sampai ayat 11, Yakobus menunjukkan cara untuk menanggung pencobaan-pencobaan. Yang pertama, kita perlu memohon hikmat kepada Allah. Amin. Jadi pencobaan ini kita serahkan kepada Allah, karena Allah itulah yang tahu bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Kalau kita itu tidak bisa menanggung pencobaan-pencobaan ini, berarti sebenarnya kita kekurangan hikmat. Kita kurang datang kepada Tuhan. Kedua, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan? Jangan percaya diri atau jangan percaya lingkungan. Karena kemampuan kita terbatas. Lingkungan kita itu mudah berubah-ubah. Lingkungan itu tidak bisa dipercaya. Entah kita itu dihina, entah kita itu dipuji, sikap kita terhadap lingkungan itu harus tetap sama. Nah, akhirnya pencobaan yang datang kepada kita itu tidak akan mempengaruhi sikap kita. Kita akan tahu caranya, yaitu tetap datang kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi cara supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan ini adalah dengan kita minta kepada Tuhan, memohon hikmat kepada Tuhan, sehingga di dalam menanggung pencobaan ini kita dapat bertahan, menanggung setiap pencobaan ini dengan hikmat daripada Tuhan. Kemudian bila bertahan,
Di sini dikatakan bila bertahan maka akan bahagia dan menerima mahkota kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dari frase ini? Ya, bahagia karena menerima mahkota kehidupan. Ya, mungkin kadang kita berpikir bahwa kita bahagia kalau masalahnya selesai. Kalau pencobaan itu lewat, pencobaan itu berakhir, maka kita bahagia. Tetapi Yakobus tidak mengatakan demikian. Ya, berbahagia karena akan menerima mahkota kehidupan. Nah, berbicara mahkota kehidupan, ini berbicara hayat ilahi sebenarnya. Kenapa? Karena melalui kita meminta hikmat kepada Allah, sebenarnya Allah menyalurkan dirinya kepada kita, memberi dirinya sendiri kepada kita menjadi hikmat. Nah, diri Allah inilah yang disebut dengan hayat. Nah, apabila hayat ini terus bertambah, bertumbuh di dalam kita, maka hayat Allah ini akan terekspresi, akan mekar, akan tertampil, akan menjadi mahkota bagi kita. Ya, kita lihat mahkota itu kan adalah satu hiasan, ya, satu hal yang indah. Ya. Nah, kalau kita bisa bertahan di dalam setiap pencobaan, ya, pastinya bertahan bukan karena kemampuan kita, ya. Kalau bertahan dengan kemampuan kita, ya yang muncul diri kita. Nih loh, aku hebat, kan gitu. Tetapi kadang kita menyadari bahwa aku tuh tidak mampu di atas pencobaan ini. Tuhan, aku give up, aku menyerah, ya. Nah, disitulah sebenarnya Tuhan bekerja dan akhirnya Tuhan bisa tertampil, Tuhan bisa ternyatakan, mahkota itu bisa muncul. Nah, ini berbicara hayat, ya, berbicara Allah yang kita terima melalui kita percaya dilahirkan kembali. Ya, jadi Allah bisa ternyata di atas setiap cobaan yang sedang kita hadapi. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya, melalui yang dikatakan ayat ini, menerima mahkota kehidupan, ya, sehingga dengan demikian ya, Allah dapat dipermuliakan, ya, dapat diekspresikan melalui kita, sehingga hayat yang kita terima melalui kelahiran kembali kita juga dapat berkembang menjadi mahkota kehidupan ini. Ya, betul. Kemudian sebenarnya dengan jalan yang bagaimanakah hayat ilahi ini dapat berkembang menjadi mahkota? Ya, berbicara tentang hayat Allah, ya berarti kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kita memiliki Allah di dalam hidup kita. Ya, ada hayat Allah di dalam kita. Ya, berbicara hayat ini seperti benih. Karena hayat ini ya satu hal yang organik, ya, bertumbuh di atas kita, ya. Karena itu dikatakan Kristus itu ketika dia dilahirkan di atas kita, ya kan, ada istilah dilahirkan kembali, berarti berbicara Allah dilahirkan di dalam kita, maka Allah ini harus bertumbuh di atas kita. Bagaimana hayat ini berkembang jadi mahkota? Ya, bagaimana hayat yang tidak kelihatan ini bisa terlihat jadi mahkota? Nah, ini ada satu tahapan, ya. Sebenarnya mahkota ini adalah seperti pahala, adalah hasil akhir jika kita setia, ya, menempuh jalan yang Tuhan tentukan ini. Jadi kita bisa melihat, mungkin ada, saya di sini sebutkan 7 ayat, ya, yang bisa menjadi tahap pertumbuhan hayat di atas kita. Yang pertama di Galatia 1 ayat 16, Kristus itu dinyatakan di dalam kita. Kita punya Kristus. Kemudian Galatia 2 ayat 20, Kristus hidup di dalam kita. Dia mulai bergerak di atas kita. Galatia 4 ayat 19, Kristus terbentuk di dalam kita, ya. Modelnya Kristus sudah terlihat di atas kita. Kemudian Filipi 1 ayat 20 sampai 21, Kristus diperbesar dalam tubuh kita. Ini ada satu progres yang semakin maju. Kemudian kita akan penuh dengan ukuran perawakan kepenuhan Kristus. Ya, itu di Efesus 4 ayat 13. Ya, jadi kita memiliki satu
bentuk tetapi juga perawakan ya. Jadi satu misalnya janin ya, bayi bentuknya sudah kelihatan bahwa ini manusia, tetapi fungsi-fungsinya belum terlihat bahwa dia adalah manusia. Ya. Kemudian di 2 Korintus 3 ayat 18 diubah menjadi segambar dengan Kristus. Nah, ini kita melihat bahwa ya kita benar-benar Kristus. Tidak ada Richard, tidak ada Bambang, yang ada Kristus. Nah, ini menjadi satu hal yang membahagiakan gitu, hal yang sungguh mulia ya. Dan yang terakhir ya kita akan melihat di Yakobus 1 ayat 12 ini ya, mendapat satu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini adalah untuk orang yang mengasihi Dia. Jadi ini adalah satu berkat ya. Dari tahapan ke-7 tahapan ini yang di Yakobus 1 ayat 12 ini adalah satu hasil akhir. Kita mendapat mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan ini adalah rangkaian kita bertahan di dalam cobaan. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Ya. Yang dikatakan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Saudara Richard. Amin. Puji Tuhan. Ya, semoga hayat ilahi di dalam kita ya dapat terus kita latih, ya, sehingga dapat berkembang ya menjadi mahkota kehidupan. Amin. Semoga ya Kristus dapat semakin dinyatakan di dalam kita, bahkan sampai hidup di dalam kita, terbentuk di dalam kita, dan terus diperbesar dalam tubuh kita, penuh dengan ukuran perawakan dan kepenuhan Kristus ya, sehingga kita dapat diubah menjadi segambar dengan Kristus, dan dengan demikian kita dapat ya memuliakan Allah. Puji Tuhan atas tahan di dalam ujian ini, bertahan dalam pencobaan yang membuat kita tahan uji, dapat menerima mahkota kehidupan yang Allah dapat semakin diekspresikan dan dipermuliakan melalui kita. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita satu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Yakobus pasal 1 ayat 12 ini. Tuhan, kami perlu bertahan dalam pencobaan, bukan karena kami mampu, tetapi karena kami memiliki hayat-Mu. Kami sudah dilahirkan kembali, menerima diri-Mu di dalam hidup kami, menerima hayat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, hayat-Mu lah Tuhan yang membuat kami bertahan dalam pencobaan, yang menghasilkan satu sukacita apabila kami jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena pencobaan ini menghasilkan ketahanan, menghasilkan keteguhan, bahkan menghasilkan mahkota kehidupan. Tuhan, terima kasih. Karena itu kami mau terus datang kepada Tuhan, memohon hikmat-Mu di atas setiap pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Sungguh Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu. Tuhan, kami tidak percaya diri kami sendiri, kami tidak percaya lingkungan sekitar kami. Kami hanya percaya kepada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus